Well, a very good morning to you all. Selamat pagi kepada semuanya. It's early, Ini adalah cukup pagi, but you're here, ya, tetapi saudara ada di sini. which is a little better than I think my wife would have done. Ya, saya rasa lebih baik daripada saya pikir apa yang akan istri saya lakukan. My wife is going to enjoy eternity very much because she has a big problem with time. Ya, istri saya akan sangat menikmati kekekalan karena dia mempunyai masalah besar dengan waktu. People ask me, when do you think the Lord is going to return? Dan orang bertanya, kapan kira-kira Tuhan akan kembali? I say, I don't know, but whenever he does, my wife will need 10 minutes more. Saya bilang saya tidak tahu, tetapi kapanpun dia datang, istri saya akan butuh 10 menit lagi. She's a late night gal and I'm an early morning man. Dia adalah orang yang memang tidurnya malam sekali, sedangkan saya adalah orang yang bangun pagi. She edits all my books. Ya, dia mengedit semua buku saya And she starts the editing process at 10 o'clock at night. dan dia memulai proses editing itu jam 10 malam. And we'll come to bed around 3 or 4 in the morning and then I start writing the next chapter. Ya, dia akan mulai tidur jam 3-4 pagi dan kemudian saya mulai menulis pasal yang baru. And we meet at meal times. Ya, dan kami akan berjumpa pada waktu makan. But thank you, James, for having me here. 2 Ya, years have gone by. ya, terima kasih Pak James untuk mengundang saya, sudah 2 tahun. And my brother Raymond Leo for all of your hard work in making us feel so comfortable. Dan juga saudara-saudaraku untuk membuat saya begitu nyaman di sini. And I know we're all particularly grateful to our wonderful interpreter here for all you have done and helped our voice to be heard. Thank you. Thank you. I'm delighted to have some of my colleagues with me. Saya sangat senang ada beberapa rekan saya di sini. Nabil and his wife are at Bedside Baptist Church this morning. In other Yeah. words, they're still in bed. They're sound asleep. Ya, Nabil dan istrinya itu ada di Bedside Baptist Church, yaitu mereka masih tidur sekarang. Because he's been going all week at a furious pace, and we told him to take the morning to rest because they're flying out tonight, I think. Yeah. Ya, jadi dia memang sudah banyak ke tempat-tempat yang lain dengan itu kecepatan yang begitu cepat ya, dan karena itu kami mengatakan kepada dia lebih baik istirahat pagi ini, nanti malam mereka akan berangkat. I'm always grateful to my colleague Matt who takes such wonderful care of me wherever we go. Ya, saya selalu bersyukur untuk rekan saya Matt yang selalu menjaga saya dengan luar biasa kemanapun kami pergi. He's a good man, Dia adalah orang yang baik and I thank the Lord for him. dan saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk And then dia. as you travel, you make friends. Ya, ketika kamu melakukan perjalanan, kamu akan mendapatkan teman. It was a few weeks ago I was in Manila in the Philippines, Ya, beberapa minggu yang lalu saya ada di Manila di Filipina. and I was speaking at a dinner that I didn't know I was speaking at. Ya, saya kemudian berbicara pada waktu malam yang sebelumnya saya tidak tahu saya akan berbicara di sana. You see, in the ministry there's no free meal. Di dalam pelayanan tidak ada yang namanya makan gratis. So when I went, I found out I was to speak. I didn't even have any notes. Ya, jadi ketika saya sampai ternyata saya harus berbicara, saya bahkan tidak membawa catatan. And then they threw it open for questions. Ya, dan kemudian mereka melemparkan pertanyaan And a tall gentleman stands up, dan kemudian seorang yang tinggi berdiri and with tears running down his face, ya dengan air mata bercucuran di mukanya he was asking the question about life's purpose. dan dia menanyakan pertanyaan mengenai arti hidup. It was wonderful to meet this gentleman Adalah sangat luar biasa bertemu dengan orang ini and see him just recently come to know the Lord. dan melihat barusan ini dia datang untuk menerima Tuhan Yesus. He's a prominent actor in the Philippines, Dia adalah seorang aktor yang terkenal di Filipina. and that's Hayden Ko. Ya, dan itu adalah di sini. Do pray for Hayden. Ya, berdoalah untuk dia. He's making his long way journey back to the Lord and wants to serve him. Ya, dia harus melakukan perjalanan panjang untuk kembali kepada Tuhan dan dia mau melayani dia. He's brought 2 of his friends with him from Manila, Dia membawa kedua temannya dari Manila, dear Seldo and Christine, and delighted to have you here. Dede Saldo dan Christine, dan saya bersyukur kalian ada di sini. I want to thank the choir. Saya mau bersyukur untuk paduan suara. In every session, they've done a beautiful job. Di dalam setiap sesi mereka telah melakukan pekerjaan yang indah. Let me tell you this little story. Saya mau menceritakan sedikit kisah. Many years ago, Beberapa tahun yang lalu, Billy Graham was in Romania, Billy Graham ada di Romania.
And two of his pilots were walking through the streets of Bucharest. Dan kemudian 2 dari pilotnya berjalan di jalan di Bukares. It was a cold, wintry day. Itu adalah musim dingin yang sangat dingin pada waktu itu. And as they were walking on the street, they saw a Romanian man with his coat tightly around him. Dan ketika mereka berjalan, mereka melihat seorang Rumania dengan jaketnya dipegang erat. And he was whistling a hymn. Dan dia mendengarkan apa yang dia It katakan. wasn't a very well-known hymn. Dia sedang menyanyikan suatu himne, tetapi bukan himne yang sangat terkenal. The great physician now is here, the sympathizing Jesus. The great physician. Dokter yang luar biasa ada di sini dan dia adalah Yesus yang bersimpati. And the two pilots said, this man has to be a Christian. Dan kedua pilot berkata, oh orang ini pastilah orang Kristen. Because this is a rare hymn. Karena ini adalah himne yang sangat langka. So they walked beside him and locked stride with him. Ya, karena itu mereka berjalan di samping dia dan berjalanan dengan sama langkah dengan dia. And they started to whistle the tune with him. Dan mereka mulai menyiulkan melodi itu dengan mereka. He stopped, Dia berhenti pointed to the heavens, dan menunjuk ke langit, touched his heart. menyentuh hatinya. They embraced each other Ya, mereka saling memeluk and bid goodbye. dan kemudian mengatakan They goodbye. didn't know each other's language, Mereka tidak mengerti bahasa masing-masing, but they knew the same hymn. tetapi mereka mengenal himne I yang told sama. this story in New York some years ago. Saya kemudian menceritakan kisah ini di New York beberapa tahun kemudian, And a woman wrote to me. dan seorang wanita kemudian menuliskan kepada saya. She said, that pilot was my husband. Dia mengatakan pilot itu adalah suami saya. It's an amazing thing how music can join your hearts in worship even without the same language. Ya, dan dia mengatakan betapa luar biasa musik bisa mengkaitkan hati kita untuk beribadah bahkan di dalam bahasa yang And so berbeda. thank you for giving us the privilege of worshiping with you in Indonesia. Ya, jadi terima kasih memberikan kami kehormatan untuk beribadah dengan saudara-saudara di Indonesia. I hope to meet some of you after the meeting tonight. Ya, saya berharap untuk bertemu dengan saudara setelah pertemuan nanti. The Lord is still answering my prayer. Tuhan masih menjawab doa saya. My daughter hasn't given birth yet. Putri saya belum melahirkan. Last time when she had her baby, Terakhir kali ketika dia melahirkan, I'd been traveling for 3 weeks. ya saya melakukan perjalanan selama 3 minggu. I landed in Atlanta Saya mendarat di Atlanta with my assistant. ya dengan asisten saya, I said, I wonder if it'll happen today. dan saya berkata, saya berpikir apakah putri saya akan melahirkan hari ini. I arrived home Ya, saya tiba di rumah and my son-in-law phoned. dan anak menantu saya He menelpon. said, Dad, we're on our way to the Dia hospital. mengatakan, Papa, kita sekarang pergi ke rumah sakit. And when the baby was brought into the room, I was there. Ya, dan ketika anak itu dilahirkan, saya ada di So my sana. daughter says, please hurry back, Dad. Karena itu putri saya mengatakan, Papa cepat kembali. And I leave tomorrow. Ya, dan saya akan berangkat besok. I want to talk to you tonight, this morning, about what I think is the most important pursuit in your life and mine. Pagi ini saya mau mengisahkan tentang apa yang seharusnya menjadi pencarian yang paling penting di dalam hidup kita. It's a very simple message, Dan ini adalah pesan yang sederhana, but it'll have the most profound impact on your life if you take this seriously. tetapi akan mempunyai pengaruh yang paling mendalam di dalam hidup saudara kalau saudara melihatnya secara serius. I taught many courses at seminary. Di sekolah teologi saya mengajar banyak sekali My kelas. favorite course was the 32 hours of lectures on the history and theology of worship. Dan kelas yang paling saya suka adalah ketika saya mengajarkan 32 jam mengenai sejarah dari Israel dan ibadah. And I'm going to read a few verses from the book of Malachi. Dan saya akan membaca beberapa ayat dari Maliaki. But before I do, I'm going to tell you a light-hearted story. Tetapi sebelumnya saya mau menceritakan sebuah cerita ringan. I hope I don't offend anybody. Saya harap saya tidak menyinggung siapapun. And I'm not saying it just to be humorous, Dan saya tidak mengatakan hanya untuk menjadi lelucon. because there's an important message behind Karena this. ada pesan yang sangat penting di sana. Did you hear of this little boy who wanted to have a bicycle? Ya, ada seorang anak kecil yang menginginkan sepeda. And he didn't know how to pray properly. Dan dia tidak tahu bagaimana berdoa dengan tepat. So he started watching Christian television Karena itu dia mulai melihat Kristen di TV to learn how to pray.
untuk belajar bagaimana berdoa. So he watched a very high church program. Jadi dia menonton mengenai program-program yang sangat ketat liturginya. And he went to bed that night. Dan kemudian dia tidur And he had written down his prayer. dan dia sudah menuliskan doanya. Almighty and eternal God, Allah yang maha kuasa dan kekal, if it is in your perfect will jika itu adalah di dalam kehendak-Mu yang for sempurna, me to have a bicycle, untuk aku memiliki sepeda, may I receive it in your good time, biarlah aku bisa menerimanya di dalam waktu-Mu yang tepat. world without end. Ya, dan dunia tanpa akhir. Amen. Amin. And he woke up in the morning and went outside the door. Dan dia bangun dan pergi keluar, There was no bicycle. tidak ada sepeda. He was quite upset. Ya, dia kesal So he juga. watched another program Jadi dia menonton program yang lain and he prayed that night. dan dia berdoa malam itu. He said, Jesus, Dia mengatakan, Yesus, I declare my need for a bicycle. ya saya menyatakan kebutuhan saya untuk sepeda. And I claim that it shall be blue and silver. Dan saya mengklaim bahwa warnanya adalah biru dan perak. And that it will be here at 5 o'clock in the morning. Dan bahwa akan ada di sana jam 5 pagi besok. Thank you already. Ya, sebelumnya terima kasih. Amen. Amin. He gets up in the morning at 5 o'clock, there's no bicycle. Dia bangun pagi jam 5, tidak ada sepeda. He's quite upset. Ya, dia jadi kesal. So his mother is watching him wandering around the house. Ya, dan ibunya melihat dia ya berkeliaran di rumah. And he sees a statue of Mary there. Dan kemudian dia melihat ada patung Maria di sana. He takes the statue, Dia mengambil patung itu, hides it under his shirt, dia menyembunyikannya di jubah goes out into the mejanya, woods, dan pergi ke ke halaman sana, Comes banyak back. pohon-pohonan, comes back without the statue. dan kembali tanpa patung tersebut. And his mother is watching him. Dan si ibu memperhatikan dia. He gets on his knees Dan kemudian dia and berlutut, she hears him praying this prayer. dan ibunya mendengar dia berdoa ini. Dear Jesus, Yesus, if you want to see your mother again, jika kau mau melihat ibu, you know, it's hilarious and we laugh. ya ini lucu dan kita tertawa. And I want to ask you a question. Tapi saya mau bertanya satu pertanyaan. In watching Christian television, what would your theology of worship be? Ya, dengan menonton kekristenan melalui TV, teologi saudara akan seperti apa? What idea would you have of who God is? Ide apa tentang Allah yang akan saudara miliki? Is he like this fear distant demagogue Apakah engkau melihat dia sebagai Allah yang jauh di sana? who's waiting with a stick in his hand to whop you on the head when you Yang go wrong? menunggu waktu untuk mencambukmu ketika engkau melakukan kesalahan? Or is he like this senile Santa Claus waiting to have a slot machine response to you? Atau dia kelihatan seperti Santa Claus yang sudah pikun, yang menunggu supaya engkau memasukkan sesuatu kepada mesinnya? You know what the Bible says about what God seeks in you and me? Tahu apa yang Alkitab katakan, apa yang dicari Allah dari dalam saudara dan saya? It's the only thing it states that he really seeks this in you and me. I'm sorry. He seeks this in you and Ya, me. ini yang dia benar-benar cari di dalam saudara dan saya. That we will worship him in spirit and in truth. Yaitu bahwa kita akan beribadah kepada dia di dalam kebenaran dan roh. The book of Malachi is the last book of the Old Testament. Kitab Maliaki adalah kitab yang terakhir di dalam perjanjian lama. In fact, in Atlanta, my office is on the ground floor and my name is Zacharias. Ya, bahkan di dalam kantor kami yang ada di ground floor dan nama saya adalah I'm Zakarias. sorry, I've got that wrong. On the ground floor is Haggai. Yeah. We're on the first floor. Ya, sorry, ground floor adalah Hagia dan kami di lantai kedua. So we've got Haggai and Zacharias. Ya, kemudian ada Hagia dan Zakaria. We're looking for a Malachi on the third floor. Ya, kami mau mencari Maliaki di lantai Then we ketiga. can close the Old Testament canon. Ya, dan kemudian kami bisa menutup kanon dari perjanjian lama. 1,000 years had gone by since the Exodus, Ya, 1000 tahun telah berlalu sejak keluaran and the people are in disarray. dan orang dalam keadaan semerawut. What is it the prophet has to say to them? Apa yang akan dikatakan Nabi kepada mereka? I won't read the
in continuity to you. Saya akan membaca secara langsung kepada saudara. There's 55 verses in this small book. Ada 55 ayat di dalam kitab yang kecil ini. And it's in dialogue form. Dan ini di dalam bentuk dialog. God says, I say this and you say that. Ya, Allah berkata, aku berkata demikian dan kamu berkata demikian. Look at verse 2. Lihat ayat 2. I have loved you, says the Lord. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. But you ask, how have we loved you? Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Verse 6. Ayat 6. A son honors his father and a servant his master. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. If I am a father, where is the honor due me? Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? If I am a master, where is the respect due me? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Says the Lord Almighty, Firman Tuhan semesta alam, it is you, O priests, who show contempt for my name. kepada kamu hai para imam yang menghina namaku. Verse 7. Ayat 7. You place defiled food on my altar. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. But you ask, how have we defiled you? Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? By saying that the Lord's table is contemptible. Menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Verse 10. Ayat 10. Oh, that one of you would shut the temple doors, Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, so that you will not light useless fires on my altar. supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. I'm not pleased with you, says the Lord Almighty, Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan and semesta I will alam. accept no offering from your hands. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Chapter 3, Pasal 3 verse 13. ayat 13. You have said harsh things against me, says the Lord. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Yet you ask, what have we said against you? Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? You have said it is futile to serve God. Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Apakah Almighty? untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? But then look at verse 16. Coba perhatikan ayat 16. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. A scroll of remembrance was written in his presence Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. concerning those who feared the Lord and honored his name. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. What does worship involve? Apa yang tercakup dalam ibadah? What is the purpose and meaning of life? Dan apa yang menjadi tujuan dan arti hidup? You know, it is interesting how we have lost this in America. Menarik bahwa bagaimana kita telah kehilangan ini di Amerika. Most American people do not realize that the ideas that shaped its constitution were biblical ideas. Ya, banyak orang Amerika tidak mengerti bahwa ide yang sebenarnya membentuk konstitusi mereka adalah ide dari Alkitab. Think of the line Coba perhatikan apa yang mereka tuliskan. that they consider all people created equal, Yang menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama endowed by their creator. dan yang diberikan oleh pencipta mereka. It's a gift from the creator Itu adalah pemberian dari sang with pencipta. inalienable rights. Dan itu merupakan hak yang tidak boleh diambil. And when they signed it, Dan ketika mereka menandatangani, they said, we do this with our sacred honor. mereka mengatakan bahwa kami melakukan dengan kehormatan sakral yang kami miliki. That is the key word. Dan itulah kata kuncinya. Sacred. Ya, sakral. What does that mean? Apa artinya? It comes from the same idea of holiness. Dan itu merupakan ide yang sama dari kata kudus, That there is kekudusan. a separateness to life's value. Bahwa ada keterpisahan mengenai arti hidup. If you listen carefully this morning Kalau saudara mendengar dengan hati-hati pagi and ini just take one or two ideas back, dan hanya ambil saja 1-2 ide untuk it pulang, could make a difference in your understanding of the sacred. maka itu akan membuat saudara mempunyai pengertian yang berbeda tentang arti sakral. Here's the first comment God makes. Ya, dan ini adalah apa yang Allah katakan yang pertama. I have loved you. Aku telah mengasihi kamu. And they say, in what way? Dan mereka bertanya dengan cara bagaimana? In what way have you loved us?
Ya, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ask any parent who has loved their children Ya, coba tanyakan kepada setiap orang tua yang telah mengasihi anak mereka, and sat by their bedside through sickness yang duduk menemani anak-anak itu ketika mereka sakit and cared for their every need. dan merawat dan memelihara untuk setiap kebutuhan mereka. And the years go by. Dan kemudian tahun-tahun berlalu. What is the worst thing the child can say to the parent? Apa yang terburuk yang dapat dikatakan oleh seorang anak kepada orang tuanya? I don't know what you mean when you say you love me. Aku tidak mengerti apa maksudmu ketika kamu mengatakan kamu mengasihi aku. You know, I had a mother without whom I would never have made it. Ya, saya mempunyai seorang ibu yang tanpa dia tidak mungkin saya berhasil. I lost my mother when I was only in my 20s. Saya kehilangan ibu saya ketika saya masih berusia 20-an. It's a very hard loss. Dan itu adalah kehilangan yang sangat It's a sulit. loss you never really get over. Itu adalah kehilangan yang kamu seumur hidup pun tidak benar-benar bisa mengatasinya. Whether we realize it or not, we never cease to need our parents. Ya, apakah kita sadar atau tidak, kita tidak pernah berhenti membutuhkan orang tua kita. When something good happens to you, Ketika sesuatu yang baik terjadi padamu, what's the first thing you want to say? apa yang hal pertama yang kau ingin katakan? Can't wait till I tell mom and dad. Aduh, nggak bisa menunggu sampai aku memberitahukan orang tuaku. Or something heartbreaking. Atau sesuatu yang menghancurkan hatimu. What will even keep you from telling them? Apa yang akan menahanmu untuk menceritakannya kepada mereka? Because you don't want to add to the burden of their heart. Karena saudara tidak mau menambahkan beban hati Look at mereka. the history of this nation. Coba lihat sejarah dari bangsa ini. 3 things happen. 3 hal terjadi. Now follow me. Ya, coba ikuti saya. This is logical and chronological. Ini secara logis dan secara kronologis. Redemption, Penebusan, righteousness, kebenaran, worship. ibadah. Always in that chronology. Selalu di dalam kronologis atau urutan itu. You cannot be righteous until you are first redeemed. Karena saudara tidak mungkin menjadi orang benar kecuali saudara ditebus terlebih dahulu. And you cannot worship until you're redeemed and righteous. Dan saudara tidak bisa datang beribadah kecuali saudara sudah ditebus dan menjadi benar. Living in India, I used to hear this question all the time. Di India kami mendengar pertanyaan ini terus. Are you telling me there will be good people who won't be in heaven? Apakah engkau mengatakan bahwa akan ada orang-orang baik yang tidak akan masuk surga? And I say to them, are you telling me you can be good without recognizing you need God? Dan saya kemudian berbalik bertanya, apakah kamu berpikir kamu bisa menjadi orang baik tanpa mengerti kamu membutuhkan Your Allah? greatest need is of a Savior. Karena kebutuhan terbesarmu adalah akan seorang penebus. Because your greatest problem is in here. Karena masalahmu yang terbesar adalah di dalammu. The depravity of the human heart. Yaitu kerusakan dari hati manusia. I have a friend in the United States. Saya mempunyai teman di Amerika. His name is Joe Gibbs. Namanya adalah Joe Gibbs. He used to be the coach of the Washington Redskins football team. Dia dulunya adalah pelatih dari Washington football team Redskin. Then he went into NASCAR racing. Dan kemudian dia pergi ke NASCAR racing. I said to Joe Gibbs one day, Dan what saya a big difference. Dan saya berkata kepada Joe Gibbs suatu hari, kok beda sekali karirnya sekarang. Football to racing. Ya, dari football dan sekarang pergi ke balap mobil. He said, oh no, they both have one thing in common. Dia mengatakan, oh tidak, ada satu hal yang sama. I said, what's that? Dan saya mengatakan, apa itu? He said, the depravity of the human heart. Ya, kerusakan dari hati manusia. There they wanted to cheat to win, here they want to cheat to win. Di sana mereka juga mau menipu untuk menang, di sini juga mereka mau menipu untuk menang. You need a Savior. Saudara butuh penyelamat. Then you get the moral law. Baru saudara kemudian mendapatkan hukum moral. Then you ascend unto the hill of the Lord, for he that hath clean hands and a pure heart can worship him. Dan kemudian baru engkau naik ke bukit Allah di mana hanya mereka yang mempunyai hati yang murni dan tangan yang bersih yang dapat datang untuk menyembah Imagine Dia. telling the one who redeemed you, how have you loved us? Bayangkan mendengarkan seorang yang telah ditebus oleh Allah yang bertanya bagaimana engkau mengasihi kami.
Let me give you two books of the Bible. Ya, saya akan memberikan 2 kitab dalam Alkitab. About 700 years before Christ, Sebelum kira-kira 700 tahun sebelum Kristus, there was a prophet called Hosea, ada seorang nabi yang bernama Hosea, whose wife became a prostitute. yang istrinya kemudian menjadi seorang pelacur. And he would stand in line to buy her back from her prostitution. Dan si Hosea akan berdiri untuk kemudian membeli istrinya kembali dari persundalannya. And Hosea would tell the people, Dan Hosea akan berkata kepada orang-orang, I know how the heart of God must be feeling, aku mengetahui bagaimana perasaan Allah, because I know how I am feeling. karena aku tahu bagaimana aku My merasakannya. wife has played the harlot. Ya, istriku telah menjadi perempuan sundal, You as a nation are in harlotry. dan kamu sebagai satu bangsa sudah menjalankan persundalan. 200 years go by. 200 tahun berlalu. Here's Ezekiel. Dan kemudian ada Yehezkiel. In chapter 16, he tells this parable. Ya, di dalam pasal 16 dia menunjukkan perumpamaan ini. He talks about God in the first person. Dan dia berbicara tentang Allah di dalam kata ganti orang pertama. I went through the highways of this land one day, Aku berjalan-jalan di negeri ini suatu hari. and I heard a little baby crying. Dan aku mendengar suara tangisan seorang bayi. I went into the bushes. Dan aku pergi ke semak. I picked up the baby, Aku mengambil bayi tersebut. newly born. Ya, baru dilahirkan. Even the umbilical cord was freshly severed. Ya, bahkan apa namanya ya? Ususnya itu baru dipotong. I took the baby to waters Ya, dan saya membawa anak itu untuk dibersihkan and washed the body, dan kemudian mencuci covered her tubuhnya. with soft cloth, Ya, menutupinya dengan kain yang lembut and left her with care. dan memeliharanya dengan peduli. Many years went by. Dan bertahun-tahun kemudian I berlalu. went through the land again. Dan aku datang lagi kepada negeri itu. I saw a beautiful young maiden. Aku melihat seorang wanita yang I cantik. loved her. Aku mengasihinya. I offered her my hand in marriage. Dan aku menawarkan pernikahan kepadanya. Israel, listen to me, he said. Israel, dengarkan aku. You were the baby I rescued. Engkau adalah bayi yang aku selamatkan. You were the young maiden I married. Engkau adalah wanita muda yang aku nikahi. Years have gone by. Dan tahun-tahun sudah berlalu. I wish I could almost call you a prostitute, Ya, kalau saja aku bisa memanggil kamu seorang pelacur. because it would be flattering to you. Karena itu sebenarnya adalah suatu pujian bagimu. Because a prostitute justifies herself by saying she's paid by her lovers to lie with them. Karena seorang pelacur membenarkan dirinya dengan mengatakan bahwa dia dibayar untuk melakukannya. You are worse. Engkau lebih parah. You are paying your lovers to lie with you. Karena engkau harus membayar kekasihmu untuk mengasihi engkau. Imagine that. Bayangkan itu. Imagine the spiral down into the wickedness of the human heart. Bayangkan spiral menurun yang menuju kepada kefasikan hati You know, I've manusia. lived in North America now for 40 years. Ya, sekarang saya tinggal di Amerika Utara selama 40 tahun. I understand the culture well. Ya, saya mengerti budaya itu dengan baik. God is gradually being kicked out of life in North America. Ya, Allah secara perlahan ditendang keluar dari kehidupan di Amerika Utara. They've forgotten the goodness of God. Mereka telah melupakan kebaikan Allah. Abraham Lincoln warned them. Ya, Abraham Lincoln sudah memperingatkan mereka. He said, the day you think you've become great because of yourselves, it'll be the beginning of your destruction. Abraham Lincoln pernah mengatakan, hari di mana kamu berpikir kamu bisa menjadi besar karena kekuatanmu sendiri, itu adalah hari di mana kehancuranmu mulai. America today is in financial and social crisis. Amerika hari ini ada di dalam krisis finansial dan sosial. Alexander Solzhenitsyn from Russia warned them. Ya, Alexander dari Rusia sudah memperingatkan mereka. He said, don't pay the price we in the Soviet Union had to pay. Jangan membayar harga yang kami di Uni Soviet harus membayar. And my grandfather Solzhenitsyn said, always warned us. Dan kakek kami Solzhenitsyn selalu memperingatkan kami. He said, these things have happened to us because we've forgotten God. Dan dia mengatakan bahwa semua ini terjadi kepada kita karena kita telah melupakan Allah. Have you recognized God's love for you?
Apakah saudara telah mengenali akan kasih Allah kepada saudara? You have clothes on your body. Apakah saudara ada jubah, You saudara? have food before you. Saudara ada makanan di depan saudara? You have the comfort of surroundings. Ada kenyamanan dari sekitar kita? Are you saying to God, how have you loved us? Dan apakah saudara berkata kepada Allah, bagaimana engkau mengasihi kami? That's what the people said to Dan itulah Malachi. yang dikatakan oleh orang-orang terhadap You Maleakhi. see, you cannot worship without gratitude. Saudara tidak bisa menyembah Allah tanpa rasa syukur. And you cannot have gratitude without emotion. Dan saudara tidak mungkin bisa mempunyai rasa syukur tanpa emosi. Always remember somebody came along your path to help you. Selalu ingat bahwa ada orang yang datang menemui saudara untuk membantu saudara. A man once said to Winston Churchill, Seseorang pernah berkata kepada Winston Churchill, I want you to know I am a self-made man. dia mengatakan, aku mau kau tahu aku adalah orang yang membesarkan diri sendiri. Churchill said, young man, Dan Churchill berkata, anak muda, you have just relieved God of a very solemn responsibility. you have just believed. Relieved God of a very solemn Oh, responsibility. engkau baru saja melepaskan Allah dari tanggung jawab yang serius. You are dependent on the grace of God. Karena engkau sebenarnya bergantung kepada So anugerah here's Allah. my first conclusion. Dan inilah konklusi saya yang pertama. You cannot worship without emotion. Engkau tidak dapat beribadah tanpa emosi. Now be careful. Hati-hati. I didn't say emotionalism, Saya tidak berkata emosionalisme, where the emotions take over di mana emosi yang mengontrol and the mind has lost its direction. dan di akal budi sudah kehilangan arah. So much of worship today is sheer emotion, Begitu banyak ibadah hari ini hanyalah soal emosi, without the boundaries of the mind. tanpa batasan dari pemikiran. You know what the Bible says? Saudara tahu apa yang Alkitab katakan? To worship Him in the beauty of holiness. Menyembah Dia di dalam keindahan kekudusan. Holiness provides the boundaries for beauty. Dan kekudusan memberikan batasan akan keindahan. Always beware of emotion alone. Ya, selalu sadar, kita harus hati-hati kalau kita hanya memakai emosi. Because emotion alone can lead you into all kinds of strange theological thinking. Karena kalau hanya emosi saja bisa membawa kita kepada banyak pemikiran teologi yang aneh. It is the scriptures that give you ultimate authority and legitimacy for your expression. Karena adalah Alkitab yang akhirnya memberikan kita otoritas untuk mempunyai pengertian dan ibadah yang sah. The emotion must be there in worship. Tetapi emosi harus ada di sana untuk penyembahan. You know, they sang that song again today, God and God alone. Ya, tadi kita menyanyikan lagi God and God Alone. It was in 1977 Itu pada tahun 1977 when my daughter was only 2 years old, Sarah. ketika anak perempuan saya Sarah baru berusia 2 tahun. And my denomination sent me around the world. Dan denominasi saya mengirim saya keliling dunia. And we were in Thailand Dan kami ada di Thailand. to be picked up by a missionary when I was speaking in the city of Korat. Di mana saya akan dijemput oleh seorang misioneri untuk membawa saya berbicara di kota Korat. We traveled by bus Ya, kami melakukan perjalanan naik bis from Bangkok to Korat. dari Bangkok ke Korat. And we got off on the side of the road. Dan ketika kami turun dari bus di sisi jalan And it was pouring rain. dan hujan lebat And there was nobody there to pick us up. dan tidak ada orang yang menjemput. So my wife was just holding on to Sarah, protecting her as much as she could. Ya, jadi istri saya melindungi Sarah yang kecil itu untuk melindungi dia sedapat mungkin. It must have been about 30 minutes before we were picked up, standing in that driving rainstorm. Ya, jadi kira-kira 30 menit kemudian baru kami dijemput di mana kami berdiri di sana di bawah curahan hujan Water lebat. penetrated into her inner ear. Apa yang telah masuk ke dalam telinganya yang kecil. And she was running 105 temperature that night in our Dan malam measurement. itu dia demam dengan 105 derajat Fahrenheit. She was burning with her fever. Ya, dia benar-benar jadi panas sekali. It took a few years to find out what damage had been done. Dan beberapa tahun baru kami ketahui kerusakan apa yang sudah terjadi. And at the age of 9, Dan usia 9 tahun, the doctor in Toronto, Canada said,
your daughter is at great risk. Ya, dokter di Toronto mengatakan bahaya besar terjadi pada anak perempuanmu. The infection can go beyond the skull wall and affect the brain. Karena infeksi itu bisa melampaui tengkorak dan masuk ke otak. We've got to get it out. Kami harus mengeluarkannya. Yes, but I want to tell you something. Tapi kami mau mengatakan kepada I saudara can't sesuatu. promise you this surgery will be successful. Dokter mengatakan, tapi aku tidak bisa berjanji bahwa operasi akan She berhasil. may have complete paralysis on her face when it's over. Ya, mungkin wajahnya akan lumpuh total kalau itu sudah selesai. We had to tell our little girl that. Ya, kami harus memberitahukan anak perempuan kami yang kecil tentang My hal itu. wife and I are standing outside the room at the Sick Children's Hospital in Toronto, waiting for the surgery to be completed. Ya, jadi istri saya dan saya menunggu operasi itu dilakukan di rumah sakit anak di Toronto, And my daughter was in her bed. dan putri saya berbaring di ranjang. The whole time on her own, she kept singing that song, God and God alone. Dan ketika dia sendirian itu dia terus menyanyikan lagu itu, God and God alone. Never forgotten it. Ya, saya tidak pernah melupakan hal She's itu. a beautiful little girl, Dia adalah seorang anak perempuan yang and cantik now a beautiful young woman. dan sekarang seorang wanita muda yang cantik. God brought her through. Ya, Allah membawa dia melewati itu. And when you think of the emotion that comes in worship and in music, Dan ketika kita berpikir tentang emosi yang datang ketika kita menyembah Allah dalam pujian, it's a good thing. itu adalah hal yang baik. Don't ignore it, Jangan abaikan, but always connect it. tetapi selalu kita berkoneksi dengan I Allah. have loved you. Ya, aku telah mengasihi They say kamu. in what way? Dan mereka berkata dengan cara bagaimana engkau Secondly, mengasihi. Yang kedua, He says, you polluted my altar. dikatakan kau mencemarkan mezbahku. They said, how have we polluted you? Dan mereka bertanya bagaimana kami mencemarkannya. He said, you have done 3 things. Dan Allah berkata engkau melakukan 3 hal. Number 1, Yang pertama, you call me Father. engkau memanggil aku Bapa. Where is my honor? Tetapi di mana kemuliaan, kehormatan yang kamu You berikan, call me rasa hormat? Master. Engkau memanggil aku Tuan. Where is my respect? Tetapi di mana rasa hormat bagiku? You know, in the Hindi language I speak, the word for father is Pita. Ya, di dalam bahasa Hindi kata untuk Bapa adalah Pita. The word for mother is Mata. Sedangkan kata untuk ibu adalah Mata. But you don't call your father Pita. Ya, tapi saudara tidak memanggil ayah saudara Pita. You don't call your mother Mata. Dan juga tidak memanggil ibu Mata. You call your father Pitaji. Saudara memanggil ayah Pitaji Mother is Mataji. dan ibu adalah Mataji. That's why we refer to Gandhi as Gandhiji. Ya, karena itu kenapa kami memanggil Gandhi adalah Gandhiji. G is the term for respect and reverence. Ya, karena Ji adalah istilah untuk menunjukkan rasa hormat. It's like saying daddy, sir, Ya, sama seperti memanggil papa tuan mummy, madam. dan mama nyonya. It's the nearest relationship to you, Dan itu adalah relasi yang paling dekat dengan saudara. but there is a distance in respect and reverence. Tetapi ada suatu jarak yang menunjukkan hormat. I'll always be grateful for my Eastern upbringing in remembering that. Ya, dan saya akan selalu bersyukur untuk saya dibesarkan di dalam adat ketimuran, dan saya akan selalu ingat itu. My father is not my old man. Ya, ayah saya bukan orang yang tua, my old man begitu. My father is daddy, sir. Ya, ayah saya adalah papa tuan. He says, you call me father, where is my respect? Dan Allah berkata, engkau memanggil aku Bapa, di manakah rasa hormat When I kepadaku? was a young boy, Ketika saya merupakan anak kecil, my father was quite powerful in the country. ya, ayah saya adalah seorang yang cukup berkuasa di negeri kami. Oftentimes we were in the prime minister's home or the president's home. Ya, cukup sering kami ada di rumah Perdana Menteri atau di rumah Presiden. I didn't realize how valuable all of that was. Saya tidak mengerti betapa sebenarnya berharganya semuanya itu. And then my dad said one day, one of the world's most famous athletes is coming to India. Dan suatu hari ayah saya berkata, salah satu atlet yang paling terkenal di dunia datang ke India.
His name is Jesse Owens. Dan namanya adalah Jesse Owens. So my father told us all about Jesse Owens. Jadi ayah saya menceritakan segala sesuatu mengenai Jesse Owens. I wasn't even born when Jesse Owens won several gold medals in Germany. Ya, saya bahkan belum lahir ketika Jesse Owens memenangkan beberapa medali di Jerman. But he shocked Hitler Tetapi dia mengagetkan Hitler. By beating the best in Europe and the world. Ya, dengan mengalahkan yang terbaik di Eropa dan di dunia. Jesse Owens, that African American runner. Ya, Jesse Owens adalah seorang pelari orang Amerika Afrika. I think it was 3 or 4 gold medals. Ya, saya rasa dia menang 3 atau 4 medali emas. My dad said he's coming to Delhi. Dan ayah saya berkata dia datang ke Delhi. And I'm to host him. Ya, dan saya akan menjadi tuan rumah I said, baginya. can I go? Dan saya berkata, bisa nggak saya ikut? Dad said, you come but behave yourself. Ya, ayah berkata boleh, tapi kamu harus ya bertindak dengan baik, So I bertingkah sat laku in the baik. front row. Ya, jadi saya duduk di baris paling And depan. Jesse Owens stood up to speak. Ya, dan Jesse Owens berdiri untuk berbicara. Muscles bulging like watermelons. Ya, jadi ototnya itu seperti semangka. And he finished his talk. Ya, dan kemudian ketika dia selesai, He said, I'll be happy to sign any autographs. dia mengatakan saya akan senang untuk menandatangani apapun yang diminta. Indians are very good engineers Orang-orang India adalah insinyur yang baik. on paper. Ya, di kertas. But in culture, they do not know what a straight line is. Tetapi secara budaya mereka tidak mengerti jalan yang lurus itu apa, garis You lurus could itu be at the apa. front of a line at a ticket counter, and if you just look in this direction, you could be 20 behind all of a sudden. Ya, saudara mungkin tadinya ngantri paling depan, begitu saudara menoleh mendadak saudara itu sudah nomor 20. So I took a step forward, Jadi saya berdiri maju ke depan and before I knew it, we were jammed up against poor Jesse Owens. dan saya belum tahu, sebelum saya sadari, tahu-tahu kami semua didorong kemudian mendekat pada Jesse Owens. I didn't complain so long as I could breathe. Ya, saya tidak akan mengeluh kalau saya masih bisa bernafas. I was just happy that some part of me was touching some part of Jesse Owens. Ya, saya senang bahwa ada bagian saya menyentuh bagian Jesse Owens. He put his hand down. Ya, dia kemudian mengulurkan tangannya He said, what's your name, son? dan dia mengatakan, anak, apa namamu? Siapa namamu? I don't know if I got it right. Ya, saya tidak tahu saya mengatakan yang benar apa enggak. He shook hands with me. Ya, dan dia berjabat tangan dengan I saya. went back home that night, Ya, saya pulang malam itu and I kept looking at my hand. dan terus melihat tangan saya. For many days, Untuk berhari-hari. my friends wished that either I or Jesse Owens had never been born. Ya, teman-teman saya berharap saya atau Jesse Owens tidak pernah dilahirkan. Because no matter what they said, Karena apapun yang mereka katakan, I would say, I remember when I was with Jesse Owens. saya mengatakan saya ingat ketika saya ada bersama dengan Jesse Owens. What do you think it would have been like Ya, menurut saudara apa yang akan terjadi if I'd swatted him on the back, kalau saya menepuk belakangnya said, hey, Jess, dan mengatakan, hey Jess, 100 meters, just you and me? ya 100 meter cuma kamu dan saya. No, Tidak. he was Jesse Owens, sir. Itu adalah Jesse Owens, Tuan. He was still the world's best at what he did. I was just a young kid, wide-eyed. Ya, dia adalah orang yang terbaik dalam bidang yang dilakukan dan saya hanyalah seorang anak kecil dengan mata yang lebar. People often say to me, when you meet God, what question will you ask him? Ya, sering orang bertanya, kalau kamu berjumpa dengan Allah, pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan? I say to them, I don't even think about that. Dan saya berkata, saya bahkan tidak memikirkannya. I do think about what question he will ask me. Tetapi saya memikirkan pertanyaan apa yang Tuhan akan tanyakan kepada saya. The presence of the Almighty. Ya, kehadiran atau hadirat dari Allah yang Maha Call Kuasa. me Father, where is my respect? Engkau memanggil aku Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? You cannot worship without emotion. Saudara tidak dapat beribadah You tanpa cannot emosi. worship without reverence. Dan saudara tidak dapat beribadah tanpa rasa hormat. Thirdly and quickly, Dan yang ketiga, dengan you cepat, cannot worship without sacrifice. saudara tidak dapat beribadah tanpa pengorbanan. What does he say? Apa yang dia katakan? Look at the sacrifices you're bringing to me. Coba lihat korban persembahan yang kau bawa. Lame and blind and sick. Lumpuh dan yang sakit, yang buta.
You're bringing me the leftovers. Engkau membawa aku barang sisaan. Have you thought of that? Ya, apakah saudara pernah memikirkan? Are you giving God the leftovers? Apakah saudara memberikan kepada Allah yang sisa? You're in this great university. Saudara ada di universitas yang besar ini. Give him the best of your mind, Berikan yang terbaik dari pemikiranmu. the best of your time, Waktu yang terbaik. the best of your talent, Bakatmu yang terbaik. the best of what God has trusted you with. Ya, yang terbaik dari apa yang setelah engkau Allah percayakan kepadamu. Let me take you back a few years. Ya, saya mau membawa saudara beberapa tahun yang lalu. I told you I used to go to church, and only because my father insisted I go. Ya, saya pernah berkata, saya dulu hanya ke gereja karena ayah saya memaksa saya. I never listened. Saya tidak pernah mendengar. My mind wandered the whole time. Ya, setiap kali ada di gereja, And then pikiran saya melayang-layang kemana-mana. one day, one of the teachers came to me. I was just about year high. Ya, waktu itu saya setinggi itu dan salah seorang guru suatu hari datang kepada saya. She said, "We are doing the nativity mime at Christmas." Dan dia mengatakan kita akan melakukan mime tentang kisah kelahiran Yesus pada waktu Christmas. We need somebody to play Joseph. Kami memerlukan seseorang berperan sebagai Yusuf. Would you be willing to play Joseph? Maukah kamu berperan sebagai Yusuf? I said, "What is a nativity mime?" Ya, saya mengatakan mime kisah kelahiran itu apa? She said, "It's a drama, Dan dia mengatakan itu adalah drama. but you don't say anything." Tetapi kamu tidak mengatakan sesuatu. I said, "I'm sorry, I don't act." Ya, saya mengatakan, oh maaf saya tidak bisa. She said, "You don't have to say anything. Ya, tidak bisa berakting. Dan dia mengatakan kamu tidak usah You mengatakan just put your apa-apa. arm out. Kamu hanya mengeluarkan tanganmu Mary will put her arm in yours, dan kemudian Maria akan menggandeng up to the front, dan kamu berjalan ke depan and you stand there. dan kamu berdiri di I will sana. be on the side. Aku akan di sisi yang lain. And when I nod, you and Mary turn around and walk back." Dan kalau saya mengangguk, kamu dan Maria berbalik dan balik lagi. I said, "Who's Mary?" Dan saya mengatakan siapa Maria? So they introduced me to her. Ya, jadi mereka memperkenalkan saya kepada dia. I said, "I'd like to do it." Dan saya mengatakan saya mau melakukannya. To have Mary's arm in mine, I said, "Why not?" Ya, jadi penggandeng tangan Maria, kenapa tidak? That's about the first time in India you'd have any contact. Ya, karena itu adalah pertama kali di India kamu boleh kontak dengan So I perempuan. could hardly wait. Jadi saya enggak bisa menunggu, I tidak arrived sabar. at church early. I kept practicing all the way. How do I put my arm out? Ya, jadi di gereja saya terus melatih bagaimana tangan saya akan diulurkan. I walked into the church so early, there was nobody there. Ya, saya datang ke gereja begitu pagi belum ada orang. So I was walking around the altar, Ya, jadi saya berjalan di sana sini di depan and I mesbah. saw a silver bowl, Dan saya melihat ada mangkok dari perak and I saw some wafers in the bowl. dan saya melihat ada roti-roti di dalam mangkok. I said, "This must be for charity." Ya, saya berpikir ini pasti untuk sumbangan. So I ate one of them. Jadi saya memakan satu. Didn't have any taste. Ya, enggak ada rasa apa-apa. I said, "It's free." Ya, saya berkata, oh ini So I took it all and put it into my hand and Jadi put it into my pocket. Saya mengambil semua dan memasukkan ke kantong saya. And I was walking around looking at all the paintings and the statues and all. Dan saya kemudian berkeliling melihat kepada gambaran-gambaran dan patung-patung. And the vicar came out of the back. Dan vikar itu kemudian datang dari belakang. And he saw me with these wafers in my hand. I said, "How you doing?" You know. Dan dia melihat bahwa ada roti-roti itu di tangan saya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? He said, "What are you doing?" Dia mengatakan, apa yang kamu lakukan? I said, "I'm Joseph Dan in the saya Nativity mengatakan- Mime." Saya berkata, saya Yusuf di dalam mime tentang kelahiran Tuhan Yesus He said, nanti. "What's that in your hand?" Dan dia bertanya, apa yang ada di tanganmu? I said, "I saw got some biscuits from there. Yes, Would you like some?" I offered Saya it to melihat him. ada biskuit di sana, kamu mau? He said, "And is that what you have in your pocket?" Dan dia bertanya, apakah itu yang ada di kantongmu? I said, "Yes, sir." Saya mengatakan, dia He Tuhan. said, "Come on back here." Dan dia mengatakan, ayo ke sini. He said things, the only blessing was I had no clue what he was talking about. Dia mengatakan banyak hal dan satu-satunya berkat adalah saya tidak mengerti apa yang dia katakan. He scolded me so bad. Dia benar-benar menegur dan mengecam saya dengan begitu I didn't want parahnya. Mary or anybody. I thought the police was going to come. Ya, saya tidak memikirkan Maria, saya pikir polisi akan Because datang. he said something I didn't know what it meant. Karena dia mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu He artinya. said, "You have committed sacrilege."
Dia mengatakan engkau telah melakukan penajisan. I said, what is sacrilege? I Saya don't know berpikir, that. apa itu penajisan? And the whole evening I kept saying, I've done sacrilege. I don't know what sacrilege is. Semalam saya mengatakan saya telah melakukan penajisan, saya tidak mengerti apa artinya. I got home Saya pulang rumah, terrified. ya ketakutan. I wanted to ask my mother, what does sacrilege mean? Saya mau bertanya pada ibu saya apa artinya penajisan. But then she would ask me why. Dan tapi kemudian dia akan bertanya kenapa And I kamu didn't want my bertanya. father to know I'd committed sacrilege. Saya tidak mau ayah saya tahu saya telah melakukan penajisan. Some days went by Dan beberapa hari berlalu and years went by. dan tahun-tahun berlalu. And I was reading what sacrilege meant. Dan saya membaca apa artinya It means penajisan. taking something that belongs to God and using it profanely. Dan itu berarti mengambil sesuatu yang adalah milik Allah dan memakainya dengan najis. The vicar was right. Ya, Fikar itu benar. Only I didn't know what I was doing. Cuman saya tidak tahu apa yang saya lakukan. I'd taken that which was to symbolize the broken body of Christ and I Saya- was using it like a treat. Ya, saya mengambil sesuatu yang sebagai lambang daripada tubuh Kristus yang dihancurkan dan saya menganggap itu hanya sebagai makanan kecil. But the vicar forgot something very important. Tetapi Fikar itu melupakan sesuatu yang sangat penting. Please listen. Ya, coba dengar. The great writer G. Campbell Morgan says this. Seorang pengarang yang terkenal, G. Campbell Morgan, mengatakan ini. He said, sacrilege is not only taking something that belongs to God and using it profanely. Ya, penajisan itu bukan saja mengambil sesuatu yang adalah milik Allah dan memakainya dengan najis. It's taking something and giving it to God when it means absolutely nothing to you. Tetapi juga mengambil sesuatu darimu dan memberikan kepada Allah ketika benda itu sama sekali tidak berarti bagi engkau. Give God your best. Berikan kepada Allah apa yang The best of your terbaik. time. Ya, waktumu yang The terbaik. best of your mind. Ya, pemikiranmu yang The terbaik. best of your income. Ya, pendapatanmu yang terbaik. And I say to you, when you give God your best, He will multiply it 1,000-fold and return it to you. Dan saya berkata kepada saudara, ketika saudara memberikan yang terbaik kepada Allah, Dia akan mengembalikannya 1000 kali lipat. You cannot worship God without sacrifice. Engkau tidak dapat beribadah kepada Allah tanpa pengorbanan. The last thing is this. Dan hal yang terakhir adalah They were worshiping with a hypocritical spirit. ya, mereka beribadah dengan spirit munafik. They never meant anything of what they said to Him. Mereka tidak benar-benar memaksudkan apa yang mereka katakan. That's why He said, oh, that somebody would shut the doors. Karena itu sampai Allah berkata, kalau saja orang menutup pintu. I remember once being in a church. Ya, saya ingat suatu waktu saya ada di gereja. This is absolutely true what I'm telling Ya, you. ini benar-benar terjadi apa yang saya katakan. My wife was sitting next to me, Ya, istri saya duduk di sebelah saya and I looked at her horrified. dan saya melihat dia dan terkejut terkejut sekali. Communion was being served. Karena apa? Karena perjamuan kudus sedang It was a mega dibagi. church. Dan itu adalah mega church, And they gereja yang only sangat did besar. it once a month. Dan mereka hanya melakukannya 1 kali dalam sebulan. So it wasn't even a regular feature of worship. Ya, jadi ini bukan ibadah yang seperti biasa, Once a month. yaitu 1 kali 1 bulan. And they used to bring the communion cup in a Kentucky Fried Chicken basket. Dan mereka biasanya membawa cawan dalam perjamuan kudus itu di dalam basket Kentucky Fried Chicken. In the cup was juice. Dan di dalam cawan itu adalah jus. On top of it was a small piece of cracker. Ya, dan di atasnya itu adalah crackers kecil. It was wrapped in plastic. Dan kemudian dibungkus dengan plastik. And the usher would hold the basket like that, Dan kemudian yang membawakan itu akan memegang basket seperti itu. take a cup Ya, mengambil satu cawan and throw it down the aisle. dan melemparkannya And di one by bawah. one, a person would catch it or drop it or catch it or drop it. Ya, jadi satu-satu dilemparkan. Jadi orang-orang itu bisa menangkapnya atau mungkin jatuh baru kemudian mengambilnya. What did Paul say? Apa yang Paulus katakan? As often as you do this, Ya, sesering kamu melakukannya, you're proclaiming the Lord's death until He comes. kamu sebenarnya sedang memproklamirkan kematian Tuhan Yesus sampai Dia This datang. is my body
broken for you. Ini adalah tubuhku yang dipatahkan untukmu. This is my blood which is shed for you. Ini adalah darahku yang dicurahkan You know, bagimu. the reformers took this so seriously. Kita tahu bahwa para reformator menganggap ini begitu serius. Luther and Zwingli debated this Ya, Luther dan Zwingli berdebat akan hal ini. on just one matter. Hanya dalam satu hal, Is this literal or just real? apakah ini secara literal atau hanya merupakan sesuatu yang nyata? Literal or real? Ya, literal atau nyata. To them it mattered that they understood what they were communing through. Karena bagi mereka adalah sangat penting mereka mengerti apa yang terjadi ketika mereka berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Kind of a far cry from a bucket in your hand and throwing it down the aisle. Dan itu sangat berbeda dengan ada satu basket di tanganmu dan kamu melemparkan cawan itu. The purpose of your worship is communion with the living God. Karena tujuan ibadahmu adalah persekutuan dengan Allah yang hidup. No, not union, it's communion. Ya, bukan hanya suatu union tetapi suatu persekutuan. I'm sorry to even draw this analogy, Saya minta maaf bahwa saya memakai analogi ini. but like a man with his wife Tetapi seperti seorang laki-laki dengan istrinya in sacred physical union, di dalam kesatuan fisik yang sakral, which is in the sacredness of a vow. di dalam janji pernikahan yang sakral, In worship, di dalam ibadah. it is the most intimate communion with your Savior, the blending of your soul into the very reach of God. Ya, di dalam ibadah itu adalah persekutuan yang paling intim dengan penciptamu, dengan penebusmu, di dalam jiwamu itu bersatu dengan dia. Now, when you understand why purity is important, Dan sekarang ketika kamu mengerti kenapa kemurnian, kekudusan itu begitu pentingnya, let me bring this to a conclusion. saya akan mengakhiri ini. Emotion, Emosi, reverence, rasa hormat, sacrifice, pengorbanan, intimacy. dan keintiman. Can I define worship for you? Ya, apakah saya bisa mendefinisikan ibadah bagi saudara? This is not my definition. Itu bukan definisi saya. I want every one of you listening. Saya mau setiap dari saudara mendengarkan. This is Archbishop William Temple. Ini adalah Uskup Agung William Temple. He said, worship is the submission of all of your nature to God. Dia mengatakan ibadah adalah penundukan dari semua naturmu kepada Allah. It is the quickening of conscience by His holiness. Itu adalah hati nurani kita yang digerakkan oleh kekudusannya. Nourishment of mind by His truth. Pemikiran kita yang diberi makan oleh kebenaran. Purifying of imagination by His beauty. Imajinasi kita yang dimurnikan dengan keindahannya. Submission of will to His purpose. Kehendak kita yang ditundukkan kepada kehendak tujuannya. Mind, will, emotion, purpose, all of this. Ya, jadi akal budi, kehendak, emosi, tujuan, semuanya. Now hear me. Dan sekarang dengarkan saya. This is what he goes on to say. Dan kemudian dia melanjutkan dengan berkata ini. All this gathered up in adoration Dan semuanya itu disatukan di dalam penyembahan. is the greatest expression of which we are capable. Dan ini adalah ekspresi yang terbaik yang dapat kita It's the lakukan. greatest expression of which you are capable. Dan ini adalah ekspresi yang terbaik yang dapat kita lakukan. I want to close with two applications. Saya mau menutup dengan dua aplikasi. You know, I've been in this work now for Yes. 40 some years. Ya, saudara tahu saya sudah melayani seperti ini kira-kira 40 tahunan. And one of the greatest thrills of my life is to watch the young apologists come alongside and join the team. Hal yang paling menyenangkan saya adalah ketika melihat ada orang-orang muda yang adalah apologis kemudian bergabung dengan tim I'm a very kami. blessed man Saya adalah orang yang sangat to diberkati. find some of these young men and women as I travel and bring them under the training and the mentorship. Ya, saya sangat senang ketika saya melakukan perjalanan dan bisa membawa anak-anak muda itu dan membawa mereka untuk dilatih dan di mentoring. This year we've added 5.
Ya, tahun ini kami menambahkan 5. One is a young person from Oxford who has done her PhD in Sharia law. Dan salah satu adalah seorang anak muda yang melakukan studi PhD di Oxford mengenai hukum syariat. Fine Christian with her PhD in Sharia. Ya, bayangkan seorang Kristen yang sangat baik dengan PhD dalam hukum syariat. One is a young Austrian Dan salah satu adalah orang Australia, anak muda Australia, who's done his PhD in understanding genocide. dan dia melakukan PhD untuk mengerti genocide, yaitu pembunuhan satu ras. And I watch these brilliant young men and women come. Dan saya melihat anak-anak muda yang brilian ini datang. And here's what I say to them. Dan ini yang saya katakan. All of your education is a very worthy need. Ya, semua pendidikanmu itu adalah kebutuhan yang sangat baik. But if you're not anointed by God, Tetapi jika engkau tidak diurapi oleh Allah, forget it. lupakan itu. Forget it. Lupakan itu. Margie has been my sweetheart and my wife now for 42 years. Margie sekarang sudah menjadi istri saya, buah hati saya selama 42 tahun. She will tell you this. Dia akan mengatakan ini. She says, when Ravi comes back from a meeting, Ya, dia mengatakan kalau Raffi kembali dari pertemuan, I can tell you if he sensed the anointing that day or not. saya bisa memberitahu kamu apakah Raffi merasakan urapan hari itu atau tidak. She'll say he looks totally exhausted. Ya, dia akan mengatakan Raffi akan kelihatan begitu letih. It's true. Betul, It's very true. itu benar sekali. A few months ago, Beberapa bulan yang lalu, I was at McMaster University in an open forum in Montreal, Canada. ya, saya di Universitas McMaster di Montreal di dalam forum terbuka. Correction, not Montreal, not McMaster, McGill in Montreal. McGill University di Montreal. I was halfway through my talk Ya, saya sedang berbicara di tengah-tengahnya on the defense of the uniqueness of Christ. di dalam mempertahankan keunikan Kristus, I'll never forget it. dan saya tidak pernah melupakan ini. Halfway through, I sensed God's power so immensely coming down. Ya, di tengah-tengah itu saya merasakan kuasa Allah dengan begitu dahsyat datang kepada I saya. said something's going to happen tonight. Dan saya mengatakan sesuatu pasti terjadi Place malam ini. was packed, Di mana tempat itu padat sekali. and I gave an invitation. Dan saya memberikan undangan. You know what somebody said to me Dan afterwards? tahu apa yang orang katakan kepada saya setelah itu? One of the faculty members. Salah satu dosen di sana, He said, I don't think in the entire history of the university dia mengatakan, saya berpikir di dalam sejarah universitas ini, there has ever been an invitation to Christ given in this auditorium. ya, belum pernah ada undangan untuk menerima Kristus di dalam aula ini. It's an awesome. Jadi Privilege. itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. It is the most worshipful moment when God anoints you for His purpose. Itu adalah saat ibadah yang paling luar biasa ketika Allah mengurapi It's engkau the dengan tujuan. greatest expression of which you are capable. Ini adalah ekspresi teragung yang dapat engkau berikan. And so as I've expressed my thanks to all of you, Ya, jadi setelah saya menunjukkan ucapan terima kasih saya kepada saudara semua, my kind and my generous hosts, ya, kepada tuan rumah saya yang baik, yang sangat bermurah hati, I think of the young people who take care of us when I leave this platform. ya, saya memikirkan tentang anak-anak muda yang melayani setelah saya turun dari panggung ini, They're there with a cup of coffee or something to refresh us. ya, di mana mereka menyediakan kopi dan snack-snack untuk menyegarkan. It's their service to God. Itu adalah pelayanan mereka kepada So Allah. let me give you a one-line definition of worship. Ya, karena itu saya akan memberikan definisi satu baris mengenai ibadah. It's the sense and the service of God. Itu adalah kita merasakan dan pelayanan kita terhadap Allah. I want to close with this. Ya, saya mau menutup dengan ini. Billy Graham tells this story. Billy Graham menceritakan kisah ini. He finished preaching in England I think it is in the 50s. Ya, dia baru saja menyelesaikan khotbahnya di Inggris mungkin pada tahun 50-an. And a medical doctor who was an alcoholic Dan seorang dokter medis yang adalah pecandu alkohol
gave his life to Christ. Dia memberikan hidupnya kepada Kristus. He had been a slave to that habit. Ya, dia sudah menjadi budak kepada kebiasaannya itu. It was destroying his career. Dan itu menghancurkan karirnya. And he turned his life over to Jesus. Dan dia sekarang menyerahkan hidupnya kepada Yesus. It became so dramatic to everybody watching him. Dan itu menjadi sesuatu yang begitu dramatis kepada orang-orang yang memperhatikan dia. One day he came back from surgery. Suatu hari dia kembali dari setelah beroperasi, And he melakukan was in his operasi. office. Dan di kantornya. There was a knock on the door. Dan kemudian ada ketukan. Another doctor said, "Can you give me 5 minutes?" Dan dokter lain datang dan mengatakan, bisa memberikan aku 5 menit dari waktumu. He said, "Yeah, come on and sit Ya, dia down." mengatakan, oke, masuk. He said, "I've been watching you. Dan dia berkata, aku sudah memperhatikan I kamu. cannot get over the change in your life. Dan saya tidak bisa, saya terheran-heran dengan perubahan yang ada di dalam hidupmu. I'm dying to ask you a question. Dan saya tidak sabar untuk menanyakan pertanyaan ini. I promise I will never tell anybody. It's between you and me. Dan saya berjanji saya tidak akan memberitahu siapapun, itu antara kamu dan saya You've had saja. a long day Ya, kamu sudah melakukan banyak hal hari ini. and you're worn out Ya, dan kamu sudah capek. and you're frustrated. Dan kalau kamu frustrasi, And I know you used to be a slave to that before. dan saya tahu biasanya kamu menjadi budak kepada alkohol. Are you telling me Apakah kamu mengatakan kepada aku that after a lousy day, bahwa setelah hari yang buruk seperti ini, when everything's gone wrong, ketika semuanya itu tidak beres, and you suddenly remember you had the finest bottle of scotch tucked behind your medical journals, dan sekarang mendadak kamu ingat bahwa kamu ada minuman scotch yang paling baik yang ada di balik buku-bukumu, and you're alone in your room, dan kau sendirian di kamarmu, are you telling me you will not reach out for that to soothe your nerves? apakah engkau mengatakan kamu tidak akan mengambil minuman itu untuk menenangkan sarafmu? This man leaned forward. Dan orang itu mencondongkan tubuhnya ke depan. He said, "I know what I was. Dan dia mengatakan, kamu tahu saya dulu seperti apa? I know the destruction. Saya tahu kehancuran yang diakibatkan. Everything you say can happen. Apa yang kau katakan, segala sesuatu yang kau katakan bisa terjadi. Could be an awful day. Bisa menjadi hari yang sangat buruk. I could be worn out. Dan saya bisa kecapean. I could be frustrated. Saya bisa frustrasi. I could remember I'd hidden a bottle somewhere. Dan aku bisa ingat aku telah menyembunyikan sebotol minuman di satu tempat. One thing will never happen again. Tetapi satu hal yang tidak akan pernah terjadi Since I lagi. have found Jesus Christ, Sejak aku menemukan Yesus I have Kristus, found out I'm never ever alone. aku menemukan bahwa aku tidak pernah sendirian. Since I have found Jesus Christ, I have found out I'm never ever alone. Sejak aku menemukan Yesus Kristus, aku menemukan bahwa aku tidak pernah sendirian. Go with God. Ya, berjalanlah bersama Allah. Go with your hand in His hand. Ya, berjalanlah dengan tanganmu di dalam tangannya. Go with the peace that it is the sense and service of God. Dan berjalanlah dengan rasa damai karena merasakan dan melayani Allah. And be assured He is with you to the end of the age. Dan saudara boleh yakin bahwa Dia akan menyertai saudara sampai pada akhir zaman. What does He want from you? Apa yang Dia inginkan dari saudara? To worship Him in spirit and in truth. Untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. What is life's purpose? Apakah yang menjadi tujuan hidup? To understand that at the core of your being, life is sacred. Untuk mengerti bahwa di inti daripada keberadaanmu, kehidupan itu sakral. That sacredness lived out brings you ultimate meaning. Dan kalau kita menghidupi kesakralan itu akan memberikan kita arti yang paling utama. Just bow your head and pray with me. Mari kita berdoa. Holy Father, Bapa yang kudus, strong to save, yang datang untuk menyelamatkan kami. merciful Savior, Engkau adalah penebus yang penuh dengan belas kasihan friend of sinners, dan teman dari para pendosa. Holy God, Allah yang kudus, the one who merits our worship. seorang yang layak kami sembah, Harness our emotion, yang berikan kami perasaan kami, our reverence, rasa hormat kami, our sacrifice, dan pengorbanan kami, and the purity of our motive. dan juga kemurnian dari motivasi kami. Bring it all together this day Engkau persatukan kami semua hal itu Tuhan,
And may you be pleased with us Dan kiranya Engkau boleh berkenan kepada kami as we commune with you ketika kami bersekutu denganmu in silence. di dalam keheningan. Lord, thank you for these 2 days. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. You've given me a great privilege and honor to be here with my dear friends. Engkau telah memberikan aku suatu kehormatan besar untuk bisa bersama-sama dengan kami, dengan teman-teman yang baik. What an honor you have given to your servant. Betapa itu adalah kehormatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu. I give it back to you at your feet. Dan aku mengembalikannya kepada Engkau Tuhan di atas di kaki-Mu. And I only pray that the truths we have heard will transform our living. Dan hamba-Mu berdoa bahwa kebenaran yang telah kami dengar akan mentransformasi kehidupan. Lord, I think back upon families that got this institution going. Dan Tuhan, kami memikirkan tentang keluarga yang menjadikan institusi ini terjadi. Some of whom are here this very morning. Dan beberapa dari mereka telah hamba dengar pagi ini. Thank you for honoring their dreams and their longings. Dan terima kasih bahwa Engkau telah menggenapi apa yang menjadi kerinduan mereka. And I pray for the leadership now. Dan hamba-Mu berdoa bagi kepemimpinan di sini sekarang ini. That they will know this institution is a sacred trust. Bahwa mereka akan mengerti institusi ini sebagai suatu kepercayaan yang sakral. Take away petty differences. Ambillah Tuhan perselisihan-perselisihan kecil. Take away scheming. Ambil jika ada rencana-rencana yang tidak benar. Bring purity of heart Tetapi berikan kemurnian hati and surrender of will. dan kehendak yang ditundukkan So that kepadamu. men and women will know this place is a place where your name is honored. Sehingga orang-orang bisa melihat bahwa ini adalah tempat di mana nama Tuhan dimuliakan. Lord, please heal any broken relationships here Tuhan, kiranya Engkau boleh menyembuhkan relasi-relasi yang buruk di sini and bring an unbridled blessing. dan berikan berkat yang tidak terbatasi. May your benediction rest upon each one. Dan kiranya berkat Tuhan boleh jatuh kepada setiap dari kami. We surrender ourselves to you this morning. Kami menyerahkan diri kami kepadamu pada pagi hari ini. The world needs your light. Ya, dan juga kebutuhan daripada dunia akan terangmu. Help us to be that. Ya, ajarkan kami untuk menjadi terang tersebut. In the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amen. Amin. Thank you, Dr. Navadi, so much for your kindness. God bless you. God bless you. Thank you. They're arranging for me to be somewhere and sign the books. I think they're going to get me through the back, and then I'm not disappearing. I'll be here shortly. Ya, to saya do this. diatur untuk bisa menandatangani buku. Saya akan pergi dari belakang, God bless tetapi you. saya tidak hilang. Ya, nanti akan tanda tangan buku.